sejarah sering mengingat nama-nama besar. Raja yang berkuasa, panglima yang menaklukkan, tokoh yang berdiri di depan barisan. Namun sejarah jarang berhenti untuk bertanya, siapa yang berdiri di belakang mereka? Arya Wiraraja adalah salah satu dari mereka yang berdiri di belakang. Namanya tidak selalu disebut pertama. Wajahnya jarang diabadikan dalam patung megah. Namun kehadirannya terasa pada setiap langkah besar yang terjadi setelahnya. Ia bukan Raja Majapahit. Ia bukan panglima perang yang mengangkat sumpah di depan pasukan. Ia adalah pemikir, penasihat, dan pembaca zaman. Dan justru karena itulah pengaruhnya begitu dalam. Arya Wiraraja dikenal sebagai Adipati Sumenep, sebuah wilayah di ujung timur Madura. Wilayah yang mungkin tampak kecil dibanding pusat kekuasaan Jawa, namun memiliki posisi strategis dalam peta politik Nusantara abad ke-13. Sebagai Adipati, Arya Wiraraja tidak hanya mengurus wilayah, ia harus memahami hubungan antar kerajaan, pergerakan kekuasaan, dan arah angin politik yang sering berubah tiba-tiba. Ia hidup di masa ketika kerajaan Singhasari berada di puncak kejayaan, namun juga di ambang keruntuhan. Dan Arya Wiraraja melihatnya lebih awal daripada kebanyakan orang. Kekuasaan sering runtuh, bukan karena musuh di luar, tetapi karena luka di dalam. Di masa akhir Singhasari, ketegangan politik, ambisi, dan perebutan pengaruh mulai menggerogoti pusat kekuasaan. Arya Wiraraja tidak melawan secara terbuka. Ia tidak mengangkat senjata. Ia tidak menantang raja secara langsung. Ia mengamati, dan pengamatan adalah bentuk kebijaksanaan yang paling sering diremehkan. Ketika banyak orang sibuk memilih sisi, Arya Wiraraja memilih memahami situasi. Ia tahu, kerajaan besar tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh melalui rangkaian keputusan kecil yang salah arah. Ketika Raden Wijaya berada di titik paling rapuh dalam hidupnya, terusir, diburu, hampir kehilangan segalanya, tidak banyak yang berani membuka pintu. Di mata dunia, Raden Wijaya adalah orang kalah. Orang yang kalah biasanya tidak menarik untuk ditolong. Namun Arya Wiraraja melihat hal lain. Ia tidak melihat kekalahan. Ia melihat potensi. Ia tidak melihat masa lalu Raden Wijaya. Ia melihat kemungkinan masa depan. Maka ia melakukan sesuatu yang berani, namun sangat sunyi. Memberikan perlindungan. Bukan perlindungan kosong, melainkan perlindungan yang disertai perhitungan. Memberi tempat bagi orang lain selalu memiliki risiko. Arya Wiraraja memahami itu, namun ia juga tahu sejarah tidak bergerak karena rasa aman, melainkan karena keberanian mengambil keputusan sulit. Ia memberi Raden Wijaya ruang untuk bernapas, waktu untuk berpikir, dan kesempatan untuk bangkit. Ia tidak memaksa. Ia tidak mengendalikan. Ia mendampingi, dan dari pendampingan itulah lahir rencana besar yang kelak mengubah Nusantara. Sejarah sering memuja keberanian fisik, padahal yang mengubah arah dunia seringkali adalah strategi yang tenang. Arya Wiraraja memahami kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan waktu bekerja. Ia tidak ingin terlihat, ia ingin berhasil. Ia tahu, jika rencana gagal, namanya mungkin akan hilang. Namun jika berhasil, kerajaan baru akan lahir, meski tanpa menyebut namanya. Dan ia siap dengan itu. Ketika Majapahit akhirnya berdiri, nama yang disebut adalah Raden Wijaya. Dan itu wajar,
karena seorang raja harus berdiri di depan. Namun, di balik berdirinya Majapahit, ada keputusan-keputusan sunyi yang diambil jauh sebelum pedang terhunus. Keputusan-keputusan itu lahir dari pikiran Arya Wiraraja. Ia tidak meminta tahta, ia tidak menuntut wilayah lebih luas. Ia memilih peran yang lebih sulit, menjadi penopang dari belakang. Karena sejarah sering menulis apa yang terlihat, bukan apa yang menentukan. Arya Wiraraja tidak meninggalkan monumen, ia meninggalkan arah. Ia tidak menulis kisahnya sendiri, ia membiarkan hasilnya berbicara. Dan mungkin itulah sebabnya kisahnya terasa relevan hari ini. Hari ini, Arya Wiraraja mungkin tidak hidup sebagai adipati. Ia mungkin hadir sebagai penasihat yang jarang tampil, pemimpin yang tidak haus sorotan, orang yang bekerja dalam diam. Ia adalah mereka yang berpikir sebelum bertindak, menolong tanpa memamerkan, dan membangun tanpa menuntut pujian. Di dunia yang penuh panggung, Arya Wiraraja mengajarkan nilai kerja senyap. Tidak semua orang yang dekat dengan kekuasaan ingin memilikinya. Arya Wiraraja dekat dengan pusat sejarah, namun tidak terikat oleh ambisi pribadi. Ia tahu kekuasaan yang dikejar sering membawa kehancuran, sementara pengaruh yang diberikan dengan niat lurus bisa bertahan lintas generasi. Mungkin kita tidak akan pernah menjadi raja, mungkin kita tidak akan dikenang sejarah, namun kita selalu punya pilihan. Ingin dikenal atau ingin berdampak? Arya Wiraraja memilih berdampak. Ia mengajarkan bahwa tidak semua keberhasilan harus diumumkan, tidak semua jasa harus disebut, dan tidak semua kebenaran perlu panggung. Arya Wiraraja tidak berdiri di singgasana, namun ia berdiri di persimpangan sejarah. Ia tidak memerintah, namun menentukan arah. Dan mungkin di dunia yang semakin bising ini, kita justru membutuhkan lebih banyak Arya Wiraraja. Orang-orang yang bekerja dalam diam, berpikir panjang, dan memilih masa depan di atas pengakuan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya dibentuk oleh mereka yang terlihat, tetapi oleh mereka yang berani bertindak, meski namanya terlupakan. Dan seperti selalu, semua punya cerita. Jika kalian merasakan sesuatu dari kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tulis di kolom komentar. Tokoh mana lagi yang ingin kalian dengar kisahnya? Sampai jumpa di petualangan dan cerita berikutnya.